Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku spesial Ramadan kembali hadir di hadapan Anda. Dan pemirsa tidak terasa kita sudah masuk di hari ke-25 Ramadan 1446 Hijriah. Itu artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan menantikan Hari Raya Idul Fitri, di mana sebuah tradisi kita berlebaran bersama, mudik di kampung halaman. Nah pemirsa, untuk itu kita mengangkat tema bagaimana saat berpuasa, namun kita juga harus melakukan perjalanan jauh. Bagaimana hukumnya? Nah kita akan membedah secara fikih, kita akan membedah bagaimana pengaplikasian dan juga penerapannya bersama guru-guru kita yang nanti akan menjelaskan kepada kita semuanya, apakah kita harus meneruskan untuk berpuasa ketika kita melakukan perjalanan jauh, ataukah kita diperbolehkan untuk membatalkannya. Nah Ustadz Ahmad Khan dan juga Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri yang akan menjelaskan kepada kita semua dalam Damai Indonesia kali ini. Nah pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Muhajirin Alinda Kencana, Bekasi Utara. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bisa memandang dan membersamai para penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah bertemukan kita di dunia, di rumah Allah, tempat yang paling suci di muka bumi, dalam rangka talabul ilmi, Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Ustaz Ahmad Khan yang insyaAllah akan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah Allah itu Subhanahu wa taala akan diwajibkan bagi mereka yang mampu kerjakan. Betul? Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, setiap perintahnya Allah wajib kita kerjakan, kecuali kalau kita tidak sanggup, akan diberikan keringanan. Karena Islam ini ad-dinu yusr, agama Islam ini mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki yang mudah dan tidak Allah kehendaki buat kalian yang susah. Setiap kita diwajibkan salat, kalau tidak mampu berdiri, bisa duduk, bisa berbaring dengan kondisi apapun yang kita mampu. Islam itu agama mudah, kita yang mempersulit diri kita sendiri, betul? Jadi kalau kita tidak mampu untuk haji, maka tidak diwajibkan. Kalau kita tidak punya harta, tidak diwajibkan zakat. Begitu demikian dengan terkait dengan puasa. Puasa Ramadan ini wajib bagi setiap orang yang mampu. Kalau tidak mampu, dikasih keringanan. Seperti orang sakit yang tidak mampu berpuasa karena sakitnya sementara waktu, dia boleh berbuka di qada di kemudian hari. Kalau seandainya dia sakitnya berkepanjangan, la yurja bur'uh disebut dalam fikih, tidak diharapkan kesembuhannya. Yang sakit kanker, yang sakit penyakit diabetes dan lain sebagainya, yang memang susah untuk lepas dari obat setiap hari. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah angkat semua penyakit saudara dan keluarga kita yang sedang sakit. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Termasuk mereka yang diberikan keringanan dalam agama Islam adalah orang musafir. Orang musafir itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau kita banyak perintah Allah kepada mereka, akan merasakan kesulitan. Seperti sholat boleh diqasar, jadi kita berjalanan tidak merasa terbebani.
Enggak sebentar berhenti Pak mau sholat zuhur, sebentar berhenti asar, berhenti maghrib. Jadi akan memakan waktu lebih lama sehingga seorang hamba merasa Allah membebani kita dengan ibadah. Padahal tidak demikian. Allah menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang susah buat kita. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, bagi orang yang sedang dalam perjalanan musafir diberikan keringanan oleh Allah namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Kalau dia safarnya, perjalanannya lebih dari 82 km, maka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Diperbolehkan apa? Berbuka puasa. Safar itu mau safar lama atau safar versi baru tidak ada masalah. Yang penting jaraknya lebih dari 82 km. Jadi kalau dia merasakan kesulitan, kayak dulu orang naik onta, naik kapal, naik kuda, betul? Jadi dulu mereka merasakan kesulitan dalam safarnya. Dengan demikian juga sekarang, naik pesawat, mau naik kendaraan yang cepat, pesawat jet pribadi, mau naik pesawat apapun itu, walaupun tidak merasakan kesulitan, tapi masih disebut dengan safar yang jaraknya melebihi dari 82 km. Dan ini rukhsah, keringanan Allah berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Wa man kana maridan, orang yang sedang sakit, aw ala safar, sedang dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Allah kasih keringanan demikian. Dan di dalam ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul usra. Allah menghendaki yang mudah, tidak menghendaki yang susah buat kalian. Maka ittafaqa ahlul ilmi ala anna lil musafiri ay yuftira fi safarihi wa yaqdi fi ayyamin ukhar. Sepakat para ulama bahwasannya orang yang sedang dalam perjalanan boleh berbuka dan dia mengqadha puasanya di hari lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jelas para jamaah? Semoga pemirsa TV One bisa faham penjelasan ini. Maka yang pertama itu, sepakat mereka bahwa orang yang sedang dalam perjalanan jauh lebih dari 82 km boleh berbuka puasa. Tapi di sini kami ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya apa? Lebih bagus bagi orang musafir berbuka atau berpuasa? Kita bicara yang mana yang afdal. Jelas? Nah, ini ada fatwa baru nih, berbuka. Nah, kita jelaskan menurut pendapat ulama mazhab, bukan menurut mak-mak ya. Tapi insya Allah juga itu mazhab juga. Jadi para jamaah, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau bagi mereka yang dalam safar lebih baik mana, berbuka atau berpuasa? Kita bicara afdaliyah, kan dikasih keringanan boleh berbuka. Tapi kita bicara yang mana yang terbaik, yang mana yang lebih bagus. Ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat mazhab Hambali. Mazhab apa? Pendiri mazhab Hambali namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau murid Imam Syafi'i. Mazhab Hambali mengatakan bagi orang yang musafir lebih afdal dia berbuka. Lebih afdal apa? Berbuka. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhurul ulama. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki. Berarti mazhab Hambali tadi mengatakan apa? Lebih afdal dia berbuka. Kalau mazhab, tiga mazhab yang lain, mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki mengatakan lebih baik bagi orang musafir dalam perjalanan untuk apa? Untuk berpuasa jika tidak merasakan kesulitan. Dan apabila ada kesulitan yang dialami dalam perjalanan, maka lebih bagus dia berbuka. Jelas? Jadi menurut mayoritas ulama bahwasannya orang yang musafir itu lebih bagus dia puasa. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman sesudah menjelaskan orang yang sakit dan safar boleh berbuka, mengqadha di hari lain, tapi di ayat berikutnya atau di ayat yang sama di akhirnya dikatakan wa antasumu khairul lakum, lebih bagus kalian puasa. Maka mayoritas ulama mengatakan lebih bagus dia berpuasa kecuali kalau merasakan kesulitan. Apabila ada kesulitan yang dihadapi, yang dialami, maka lebih bagus dia berbuka. Yang mana yang terbaik? Berbuka atau berpuasa? Kata ulama, berpuasa apabila kalian akan malas mengqadhanya.
banyak kesibukan. Kan ada orang begitu, dengan kesibukan kerjaan sampai lupa, malas mengqadanya, dan banyak kesibukan yang dialami sehingga bisa lupa, maka lebih bagus puasa. Kemudian yang kedua, apabila orang tersebut lebih bagus dia berbuka apabila dia sedang dalam perjalanan jauh merasakan kesulitan, lebih bagus berbuka. Yang kedua, bersama rombongan yang dia sedang layani seperti jamaah umroh dan lain sebagainya, perlu tenaga untuk melayani, maka lebih bagus berbuka. Kemudian yang ketiga, bersama rombongan semua pada berbuka, dia sendiri berpuasa, dia itu akan timbul riak di dalam dirinya, maka untuk dijaga. Maka kata ulama di situ bisa memilih bahwasannya berbuka lebih bagus. Maka para musafir boleh berbuka sebagai keringanan, dan lebih bagus kalau antum tidak merasakan kesulitan, boleh kita insya-Allah berpuasa bersama kaum muslimin muslimat. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Ini satu ilmu baru, satu wawasan yang baru yang sangat menarik sekali ketika kita berbicara fikih. Nah insya Allah nanti akan diteruskan di segmen kedua dan juga dalam sesi tanya jawab. Karena saya yakin untuk fikih ini pasti banyak pertanyaan, apalagi ini berkaitan dengan rukhsah ketika kita melakukan safar atau perjalanan dan saat puasa. Nah pemirsa, di segmen berikut nanti akan diperdalam dan juga akan diperjelas lagi oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Sesaat lagi kami akan kembali.